kita akan mencoba membahas soal-soal tentang materi kesebangunan. Adapun syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Syarat yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Lalu syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ada dua buah segitiga, segitiga kecil dan segitiga besar. Kedua buah segitiga ini dia sebangun. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Adapun cara untuk menentukan panjang EF, kita harus mencari pembandingnya, yaitu dengan sisi yang bersesuaian. Mana sisi yang bersesuaian? Kalau EF, berarti sisi yang bersesuaian dengan EF yaitu adalah BC. Berarti di sini EF per BC sama dengan, perhatikan, cari lagi sisi yang lain yang bersesuaian, yang sisinya atau panjang sisinya diketahui. Perhatikan, yaitu DE dan AB. Kita tulis di sini DE per AB. EF yang akan kita cari. Panjang BC itu sudah ada tadi, yaitu 15. Sama dengan DE juga sudah diketahui, yaitu 6. Dan AB panjangnya 12. Nah, sampai di sini tinggal kita kali silang saja. EF sama dengan 15 dikali 6, baru setelah itu dibagi dengan 12. Sama dengan 15 dikali 6 hasilnya 90. Lalu dibagi dengan 12. Dan hasil bagi dari 90 dibagi 12 itu hasilnya adalah 7,5 dengan satuannya di sini yaitu cm. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Dari gambar berikut hitunglah panjang QR. Nah, dari gambar ini yang ditanya yaitu panjang QR. Untuk mencari panjang QR, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. QR, cari sisi yang bersesuaian dengan QR. Mana? QR otomatis ingat kalau alas berarti sama-sama alas. QR merupakan alas dari QRS. Lalu mana alas PRT? Otomatis itu adalah PR. Berarti sini per PR. Dia akan sama dengan cari sisi baik segitiga kecil maupun segitiga besar yang bersesuaian, yang sisinya sudah diketahui panjangnya. Yang mana? Kalau yang kecil yaitu QS, kalau yang besar mana? Yaitu PT. Maka QR, PR, perhatikan, PR tadi sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mencari panjang PR ini? Mudah sekali. Perhatikan, otomatis kalau panjang PR itu sama dengan 2 yang sini, ditambahkan dengan panjang QR. Sama dengan QS, panjangnya 3, lalu PT panjangnya 4. Sampai di sini tinggal kita kali silang saja. QR dikali 4 hasilnya 4 QR. Sama dengan, lalu kita kali silang lagi. 2 kali 3 hasilnya 6, lalu ditambah QR kali 3 hasilnya 3 QR. Lanjut, 4 QR. Positif 3 QR, kalau pindah ruas hasilnya negatif 3 QR. Dia akan sama dengan 6. 4 QR dikurang 3 QR hasilnya 1 QR. Atau boleh juga kita tulis QR saja. Dia akan sama dengan 6 dengan satuannya cm. Yang lebih paham, perhatikan contoh soal yang terakhir. Dari gambar berikut ini, panjang EF adalah, dari gambar ini diminta panjang EF. Langkah pertama, ingat ya, kalau soal yang seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan
buatlah satu buah garis bantu. Mana dia garis bantu? Perhatikan. Nah, ini dia garis bantunya yang sejajar dengan garis BC. Ini dia garisnya. Lalu kita kasih titik di sini misalnya P, lalu di sini misalnya Q. Nah, selanjutnya otomatis panjang DC, panjang PF, panjang QB itu dia sama panjang. Berarti sini juga 16, di sini juga 16. Maka untuk mencari panjang EF, kita cukup tinggal mencari panjang EP saja. Ya kan? EP saja, nanti baru kita tambahkan dengan panjang PF ini. Maka untuk mencari panjang EP, cukup perhatikan gambar segitiga yang sebangun. Perhatikan, segitiga kecil, yaitu EPD. Lalu segitiga yang besar, AQD. Maka untuk mencari panjang EP, perhatikan EP, itu dia akan berbanding yang mana? Ingat, kalau alas sama-sama alas, berarti kalau EP dia akan berbanding dengan AQ. Sama dengan carilah sisi dua buah segitiga tadi, yang kecil dan yang besar, yang panjang sisinya diketahui. Kalau panjang sisi segitiga yang kecil yang diketahui, perhatikan ED. Ya kan? Lalu mana lagi kalau ED yang bersesuaian? Yaitu AD. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. EP. EP itu kan sama dengan EF dikurangkan dengan 16. Itu panjang EP. EF dikurang dengan 16. Lalu AQ. Perhatikan AQ. Panjang AQ itu diperoleh dari, kalau panjang keseluruhan AB itu kan 20. Sedangkan QB itu 16, maka panjang AB itu sama dengan 20 dikurang 16. Hasilnya 4. Sama dengan ED. Perhatikan ED. ED di sini panjangnya 2. Lalu AD. AD itu diperoleh dari 6 ditambah 2. Kita peroleh hasilnya 8. Sampai di sini cukup kita kali silang saja. EF kurang 16 dikali 8, lalu 4 dikali 2. Perhatikan, EF dikali 8 hasilnya 8 EF. Lalu dikurang 16 dikali 8 hasilnya 128. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8. Lanjut, 8 EF sama dengan 8 negatif 128, kalau pindah ruas jadinya positif 128. Maka kita peroleh panjang EF itu sama dengan 8 ditambah 128, itu hasilnya 136. Lalu dibagi dengan angka yang sini, yaitu 8. Berapa hasilnya ini? 136 dibagi 8, kita peroleh hasilnya yaitu 17 dengan satuannya tadi, yaitu cm.